Langit kota pelabuhan itu selalu tampak kelabu, seolah matahari pun enggan menyinari lorong-lorong sempit yang dipenuhi bisikan ketakutan. Di antara bau asin laut dan suara kapal yang bersandar, satu nama bergaung lebih keras dari deru ombak, Darman. Bukan pejabat, bukan pengusaha, tapi kekuasaannya menjalar seperti akar pohon tua yang mencengkeram tanah. Orang-orang tidak menyebut namanya dengan suara lantang. Mereka berbisik, karena takut. Darman tidak pernah perlu berteriak untuk menunjukkan kuasa. Tatapannya saja cukup membuat lutut gemetar. Tubuhnya tegap, wajahnya keras seperti batu yang tak pernah disentuh belas kasihan. Ia membangun kejayaannya dari hal paling sederhana dan paling gelap, rasa takut. Setiap kios di pasar, setiap truk yang masuk pelabuhan, setiap warung kecil di sudut jalan, semuanya tahu ada harga yang harus dibayar agar tetap aman. Anak buahnya berjejer di bawah komandonya, bukan karena hormat, melainkan karena ngeri. Mereka melihat sendiri bagaimana Darman menghukum pengkhianat. Tak ada ampun, tak ada kesempatan kedua. Di tangannya, kekerasan bukan sekadar alat, tapi bahasa utama. Dan bahasa itu dipahami semua orang di kota itu. Suatu sore, di sebuah pasar malam yang penuh lampu warna-warni, seorang pedagang tua menolak membayar setoran. Ia hanya lelaki renta dengan tangan gemetar, menjaga lapak kecil yang menjadi satu-satunya sumber hidupnya. Ketika kabar itu sampai ke telinga Darman, senyumnya tipis, bukan karena lucu, tapi karena ada pelajaran yang harus diajarkan. Malam itu, di tengah riuh tawa anak-anak dan musik dangdut yang menggema, Darman datang. Suasana berubah seperti udara yang tiba-tiba membeku. Musik berhenti perlahan. Anak buahnya mendorong pedagang tua itu ke tanah. Tanpa banyak kata, Darman memukulnya di depan semua orang. Bukan untuk uangnya, tapi untuk pesan yang lebih besar, tak seorang pun boleh menantang takhta ketakutan. Jeritan pedagang tua itu memantul di antara lampu-lampu hias yang berkelip. Tidak ada yang berani menolong. Mata-mata menunduk, bibir-bibir terkunci. Dan ketika Darman pergi, meninggalkan tubuh renta yang tergeletak, rasa takut semakin dalam mengakar di hati warga. Namun jauh dari pusat kota yang gemerlap semu itu, di sebuah kampung kecil di pinggiran pelabuhan, seorang pemuda bernama Joko sedang membantu ibunya menata nasi uduk untuk dijual esok pagi. Hidupnya sederhana, bangun sebelum subuh, bekerja tanpa keluh, tertawa meski uang tak pernah lebih. Ia tahu tentang Darman, tentu saja. Semua orang tahu. Tapi baginya, itu hanya cerita kelam yang jauh dari hidupnya. Joko belum tahu bahwa malam ketika pedagang tua itu dipukul, takdirnya perlahan mulai bergerak. Bahwa bayangan yang tumbuh di kota itu suatu hari akan menjangkau kampungnya. Dan ketika hari itu tiba, bukan hanya ketakutan yang akan diuji, melainkan keberanian yang lahir dari tanah yang tak pernah diperhitungkan siapapun. Pagi setelah kejadian di pasar malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabar tentang pedagang tua yang dipukuli Darman menyebar seperti asap kebakaran, pelan, tapi mencekik. Orang-orang membicarakannya dengan suara tertahan, seolah tembok pun bisa mengadu. Tidak ada yang berani menyebut nama Darman terang-terangan, tapi semua tahu siapa dalangnya. Di kampung pinggiran pelabuhan, Joko mendengar kabar itu dari seorang pelanggan ibunya. Sendok di tangannya berhenti bergerak ketika ia tahu pedagang tua itu masih terbaring tak berdaya. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Ia tak mengenal lelaki renta itu secara dekat, tapi bayangan tubuh yang dipukul di depan umum terus menghantui pikirannya. Beberapa hari berlalu, dan ancaman mulai mendekat. Dua anak buah Darman datang ke kampung Joko. Mereka berjalan santai, tertawa keras, menendang batu kecil di jalan tanah. Satu persatu warung dimintai setoran. Warga menyerahkan uang dengan tangan gemetar. Tak ada yang berani menolak. Ketika mereka sampai di lapak kecil milik Ibu Joko, suasana berubah. Ibu Joko hanya penjual nasi uduk dengan penghasilan pas-pasan. Uang yang ada di laci kayu itu adalah untuk belanja beras esok hari. Dengan suara lirih ia berkata bahwa ia butuh waktu. Salah satu preman menyeringai, lalu menepuk meja terlalu keras hingga piring bergetar. Joko yang melihat itu dari kejauhan merasakan darahnya mendidih. Ia melangkah mendekat, mencoba tetap tenang. Ia berkata bahwa mereka akan membayar nanti, memohon agar ibunya tidak ditekan. Anak buah Darman menatapnya dari ujung rambut hingga kaki, lalu tertawa meremehkan. Sebuah dorongan keras membuat Joko terhuyung ke tanah. Orang-orang kampung hanya menonton. Wajah-wajah yang dulu penuh sapa kini membeku dalam ketakutan.
Salah satu preman mencengkeram kerah baju Joko dan berbisik pelan bahwa jika uang tak terkumpul dalam 2 hari, bukan hanya lapak yang akan hancur. Ucapan itu lebih dingin dari angin laut yang berhembus sore itu. Malamnya, Joko duduk di depan rumah kayu mereka. Lampu temaram menerangi wajahnya yang lebam. Ibunya mengompres luka di pelipisnya dengan tangan gemetar, berusaha tersenyum agar anaknya tidak makin terbakar amarah. Tapi di mata Joko, untuk pertama kalinya, rasa takut bercampur dengan kemarahan yang sulit ia kendalikan. Ia sadar satu hal malam itu, bayangan Darman tidak lagi jauh. Ia telah menyentuh tanah kampungnya, merendahkan ibunya, dan menanamkan ancaman di halaman rumahnya sendiri. Dan di dalam dada Joko, sesuatu mulai bangkit, bukan sekadar emosi sesaat, melainkan api yang perlahan mencari bentuknya. 2 hari terasa seperti 2 tahun bagi Joko. Ancaman itu menggantung di udara kampungnya seperti awan gelap yang tak kunjung turun hujan. Setiap suara motor yang melintas membuat warga menoleh cemas. Ibunya tetap berjualan seperti biasa, tapi senyumnya tak lagi utuh. Dan Joko, ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Malam hari, ia duduk sendirian di tepi dermaga kecil yang jarang didatangi orang. Ia menatap air laut yang hitam, mencoba meredam amarah yang terus berputar di kepalanya. Ia bukan petarung. Ia hanya pemuda kampung biasa. Tapi bayangan ibunya didorong dan dihina membuat dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa lemah bukan karena tak mampu memukul balik, melainkan karena tak mampu melindungi. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Joko mendatangi rumah seorang lelaki tua yang tinggal di ujung kampung. Orang-orang memanggilnya Pak Wiryo, mantan perantau yang jarang bicara, tubuhnya masih tegap meski rambutnya memutih. Konon dulu ia pernah dikenal sebagai petarung jalanan sebelum memilih hidup sunyi. Joko berdiri lama di depan pintu kayunya sebelum akhirnya mengetuk. Pak Wiryo membuka pintu tanpa terkejut, seolah sudah tahu siapa yang datang. Tatapannya tajam, membaca luka di wajah Joko dan kemarahan di matanya. "Kau ingin belajar memukul?" tanyanya datar. Joko terdiam, lalu menggeleng pelan. "Saya ingin belajar supaya tidak takut." Latihan dimulai hari itu juga. Bukan pukulan pertama yang diajarkan, melainkan cara berdiri, cara bernapas, cara menahan emosi agar tak menguasai akal. Setiap kali Joko kehilangan keseimbangan, Pak Wiryo memukul kakinya dengan tongkat bambu. "Orang yang dikuasai marah akan kalah sebelum bertarung," ucapnya. Sementara itu, di pusat kota, Darman menerima kabar bahwa kampung kecil itu belum juga menyetor penuh. Wajahnya tak berubah, tapi jari-jarinya mengetuk meja kayu dengan ritme pelan yang membuat anak buahnya tegang. Baginya, pembangkangan sekecil apapun adalah retakan di tembok kekuasaan. Dan retakan harus dihancurkan sebelum membesar. Hari berganti hari, tubuh Joko mulai terbiasa dengan rasa sakit. Tangannya melepuh, kakinya lebam. Napasnya sering tersengal. Tapi di balik itu, sesuatu dalam dirinya mengeras, bukan kebencian membabi buta, melainkan tekad yang lebih jernih. Ia tak lagi hanya ingin membalas. Ia ingin mengakhiri rantai ketakutan yang mencekik kampungnya. Namun jauh di dalam hatinya, Joko tahu satu hal, ketika Darman datang kembali, latihan ini belum tentu cukup. Dan saat itu tiba, api yang selama ini ia tahan akan diuji, apakah akan menerangi jalannya, atau justru membakarnya dari dalam. Sementara Joko berlatih menahan amarahnya di ujung kampung, di sudut kota yang lain Darman duduk sendirian di ruangannya yang gelap. Di dinding tergantung foto-foto lama yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Foto masa kecilnya, seorang bocah kurus dengan mata cekung dan pakaian compang camping. Tak ada yang tahu, sebelum menjadi bayangan paling menakutkan di kota itu, Darman pernah menjadi anak yang paling sering dipukul. Ia tumbuh di lorong kumuh dekat pelabuhan. Ayahnya seorang pemabuk, ibunya pergi tanpa kabar. Setiap hari ia belajar satu pelajaran kejam, yang lemah akan diinjak. Ia pernah menangis, pernah memohon, pernah lari. Tapi dunia tidak pernah berhenti menamparnya. Hingga suatu malam, setelah dipukuli sekelompok preman jalanan karena tak punya uang, sesuatu di dalam dirinya patah. Darman kecil berhenti menangis malam itu. Ia berdiri dengan darah di bibirnya dan menatap orang-orang yang menertawakannya. Disitulah ia membuat sumpah, ia tak akan pernah lagi menjadi orang yang ditertawakan. Ia akan menjadi orang yang membuat orang lain menunduk. Tahun demi tahun berlalu. Ia belajar dari jalanan. Belajar bertarung bukan hanya dengan tangan, tapi dengan rasa takut.
Ia memahami satu hal yang tidak diajarkan di sekolah manapun, manusia lebih mudah dikendalikan dengan ancaman daripada dengan janji. Ketika ia mulai mengumpulkan anak-anak muda yang tersisih seperti dirinya, ia tak menawarkan persahabatan. Ia menawarkan perlindungan, dengan harga. Kejayaannya tumbuh perlahan, lalu melesat. Pedagang, sopir, bahkan beberapa aparat mulai bekerja sama dengannya. Bukan karena mereka percaya, tapi karena mereka takut. Darman tak pernah lupa rasa diinjak-injak. Maka ia memilih menjadi sepatu yang menginjak. Namun kekuasaan yang dibangun dari luka selalu membawa bayangannya sendiri. Semakin besar namanya, semakin keras pula ia menjaga citranya. Ia tak bisa membiarkan satu kampung kecil menolak setoran. Bukan karena uangnya berarti besar, tapi karena wibawanya dipertaruhkan. Ketika anak buahnya melapor bahwa ada pemuda kampung yang mulai berani melawan, Darman hanya tersenyum tipis. Anak kecil biasanya berani karena belum tahu sakitnya dunia, katanya dingin. Tapi jauh di dalam dirinya, ada kilatan aneh, sebuah ingatan tentang dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Malam itu, Darman berdiri di balkon markasnya, memandang kota yang ia kuasai. Lampu-lampu berkilau seperti bintang palsu di bawah kakinya. Ia merasa tak terkalahkan. Namun tanpa ia sadari, di sebuah kampung kecil yang dulu tak pernah ia anggap berarti, seorang pemuda sedang membangun sesuatu yang tak bisa dibeli atau ditakuti, keberanian. Dan ketika dua dunia yang dibentuk oleh luka itu akhirnya bertabrakan, hanya satu tahta yang akan bertahan. Kabar tentang penolakan setoran dari kampung kecil itu akhirnya sampai kembali ke telinga Darman. Namun kali ini bukan sekadar kabar keterlambatan. Dua anak buahnya ditemukan babak belur di gang sempit dekat warung kelontong. Tak ada saksi yang mau bicara. Tak ada yang melihat. Tapi bisik-bisik mulai menyebut satu hal, ada yang berani melawan. Di balik keheningan itu, Joko bergerak seperti bayangan. Ia tidak mencari keributan, tidak menantang terang-terangan. Tapi setiap kali anak buah Darman datang menekan warga yang lemah, ia muncul. Gerakannya belum sempurna, tapi cukup untuk menjatuhkan dan mempermalukan. Ia selalu pergi sebelum kerumunan terbentuk, meninggalkan pesan tanpa kata, kampung ini tidak lagi sendirian. Pak Wiryo hanya mengawasi dari jauh. Ia tahu muridnya mulai turun tangan. Jangan biarkan amarah memimpin, pesannya singkat. Joko mengangguk, meski di dalam dadanya api itu masih membara. Ia tidak memukul untuk kepuasan. Ia memukul untuk menghentikan rasa takut yang selama ini mengikat semua orang. Warga kampung mulai berubah. Awalnya mereka hanya menonton dari balik jendela. Lalu mereka mulai berdiri lebih dekat. Hingga suatu sore, ketika seorang preman mencoba membalikkan gerobak pedagang sayur, dua lelaki tua maju membantu Joko menghalangi. Tangan mereka gemetar, tapi langkah mereka nyata. Ketakutan yang dulu membungkam, kini mulai retak. Sementara itu, di markasnya, Darman merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, goyah. Anak buahnya mulai saling menyalahkan. Ada yang takut turun ke kampung itu. Ada yang meminta tambahan orang setiap kali menagih setoran. Rasa takut yang dulu hanya dimiliki warga, kini mulai menyusup ke barisannya sendiri. Siapa dia? Tanya Darman suatu malam, suaranya pelan tapi menusuk. Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Hanya deskripsi samar tentang pemuda kampung, tatapan keras, dan pukulan yang cepat. Semakin tak jelas sosok itu, semakin besar pula bayangannya di benak Darman. Di kampung, Joko duduk bersama ibunya yang mulai mendengar kabar tentang aksinya. Ibunya tak memarahinya, tapi matanya menyimpan kekhawatiran dalam. Ibu tidak ingin kehilangan kamu, ucapnya lirih. Joko terdiam. Ia tahu jalannya semakin berbahaya. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat harapan di mata tetangganya, sesuatu yang tak pernah ada sejak nama Darman mulai menguasai kota. Perlawanan itu masih kecil, masih rapuh, tapi ia telah tumbuh. Dan Darman, yang membangun tahta dari ketakutan, mulai merasakan retakan pertama di singgasananya. Ia tahu satu hal pasti, ini bukan lagi soal uang setoran. Ini soal harga diri. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun merampasnya begitu saja. Malam itu angin laut berembus lebih kencang dari biasanya, seolah membawa firasat buruk ke kampung kecil itu. Warga sudah mendengar kabar, Darman sendiri yang akan datang. Bukan lagi anak buahnya. Bukan lagi ancaman setengah hati. Sang penguasa ketakutan turun langsung. Deru beberapa mobil memecah kesunyian. Lampu sorot menembus gelap, berhenti tepat di tengah jalan kampung.
Anak buah Darman turun lebih dulu, berbaris seperti pasukan yang siap mengeksekusi perintah. Lalu ia keluar, Darman, dengan langkah tenang dan wajah tanpa ekspresi. Suasana seketika membeku. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat kecil dengan tangannya. Sebuah lapak kayu milik pedagang tua yang dulu dipukuli di pasar malam disiram bensin. Dalam hitungan detik, api menyala, menjilat papan-papan rapuh. Warga berteriak, tapi tak ada yang berani mendekat. Asap hitam naik ke langit, membawa pesan yang jelas, ini akibat melawan. Joko berdiri di antara kerumunan, dadanya naik turun menahan emosi. Api yang ia latih untuk dikendalikan kini bergetar di ujung kesabarannya. Ketika seorang anak kecil hampir terseret dalam kepanikan, Joko berlari menariknya menjauh. Tatapannya akhirnya bertemu dengan Darman untuk pertama kalinya. Ada hening yang aneh di antara mereka. Dua dunia yang dibentuk oleh luka saling memandang. Darman menatap Joko seperti menilai barang rusak yang mencoba berdiri tegak. Kau yang membuat anak buahku pulang dengan wajah hancur. Tanyanya pelan. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Tanpa menunggu jawaban panjang, perkelahian itu meledak. Joko bergerak cepat, mengingat setiap ajaran Pak Wiryo. Ia berhasil menghindari dua pukulan pertama dan membalas dengan satu serangan yang cukup membuat Darman mundur selangkah. Warga terperanjat, tak pernah ada yang berani menyentuh Darman sebelumnya. Namun pengalaman adalah jurang yang dalam. Darman bukan petarung sembarangan. Satu kesalahan kecil dari Joko dimanfaatkan tanpa ampun. Sebuah pukulan keras menghantam rusuknya, disusul tendangan yang membuatnya terlempar ke tanah. Nafasnya tercekat. Dunia berputar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan seberapa besar jarak di antara mereka. Darman mencengkeram kerah baju Joko dan mengangkatnya setengah berdiri. Keberanian tanpa kekuatan hanyalah kebodohan, bisiknya dingin. Lalu ia melemparkannya kembali ke tanah. Sebelum pergi, ia menatap warga yang menyaksikan semuanya. Ini yang terjadi pada siapapun yang mencoba menjadi pahlawan. Mobil-mobil itu pergi meninggalkan kampung dalam bau asap dan debu. Joko terbaring dengan tubuh penuh luka, darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Tapi di balik rasa sakit itu, matanya tidak lagi menyimpan keraguan. Ia telah melihat langsung lawannya. Ia telah merasakan kekuatannya. Dan meski kalah telak, satu hal tak ikut runtuh malam itu, tekadnya. Pagi setelah malam berdarah itu terasa seperti sisa perang. Bau kayu terbakar masih menggantung di udara. Arang hitam berserakan di tanah tempat lapak dulu berdiri. Kampung yang biasanya riuh kini sunyi, bukan karena takut semata, melainkan karena luka yang belum sempat sembuh. Joko terbaring di rumahnya dengan rusuk terbalut kain dan wajah lebam. Setiap tarikan napas terasa seperti ditusuk jarum. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, keraguan menyusup ke pikirannya. Darman benar, jarak kekuatan mereka seperti langit dan tanah. Apa artinya keberanian jika hasilnya hanya penderitaan bagi orang-orang yang ingin ia lindungi? Ibunya duduk di sampingnya, mengusap keningnya dengan tangan yang tak pernah berhenti gemetar sejak malam itu. Tidak ada kata marah, tidak ada larangan, hanya mata yang basah oleh rasa takut kehilangan. Ibu tidak ingin kamu jadi seperti dia, bisiknya pelan. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pukulan Darman. Di luar dugaan Joko, warga kampung mulai berdatangan satu persatu. Mereka membawa makanan, obat, bahkan sekadar duduk diam di teras rumahnya. Pedagang tua yang lapaknya dibakar datang dengan langkah terlatih, menggenggam tangan Joko erat. Kalau bukan kamu, mungkin kami tak pernah berani berdiri, ucapnya dengan suara serak. Sesuatu berubah di mata warga. Mereka masih takut, itu tak bisa dipungkiri. Tapi di balik ketakutan itu kini ada bara kecil keberanian. Mereka mulai berbicara tentang kemungkinan untuk tidak lagi membayar. Tentang menjaga satu sama lain. Tentang berdiri bersama jika Darman datang lagi. Joko mendengar semua itu dalam diam. Ia sadar, perjuangan ini bukan lagi tentang dirinya melawan Darman. Ini tentang satu kampung yang perlahan belajar tidak tunduk. Jika ia menyerah sekarang, bukan hanya dirinya yang kalah, harapan yang baru tumbuh itu akan padam sebelum sempat membesar. Malam harinya, meski tubuhnya belum pulih, Joko memaksa duduk di depan rumah. Ia menatap puing-puing lapak yang hangus. Api yang dulu hampir membakarnya dari dalam kini terasa berbeda. Bukan lagi kemarahan liar, melainkan tekad yang lebih matang. Ia tak bisa menang dengan emosi. Ia harus lebih kuat, lebih cerdas. Di tempat lain,
Darman menerima laporan bahwa kampung itu belum juga mengirim utusan untuk meminta maaf atau membayar. Wajahnya mengeras. Ia mulai merasa bukan hanya ditantang, tapi dilawan bersama. Dan bagi seseorang yang membangun tahta dari rasa takut, tak ada ancaman yang lebih berbahaya daripada rakyat yang mulai tidak gentar. Dua arah kini bergerak menuju titik yang sama. Joko bangkit bukan hanya sebagai pemuda yang marah, tapi sebagai simbol harapan. Sementara Darman, yang selama ini tak pernah diragukan, mulai menyadari bahwa kekuasaan yang dipertahankan dengan kekerasan selalu menuntut pertumpahan yang lebih besar. Pertarungan berikutnya tidak lagi sekadar adu fisik. Ini akan menjadi pertarungan keyakinan, antara ketakutan dan keberanian yang tumbuh bersama. Beberapa hari setelah malam pembakaran itu, sesuatu yang tak biasa terjadi di kota pelabuhan. Setoran dari beberapa titik mulai terlambat. Ada pedagang yang beralasan dagangan sepi. Ada sopir yang pura-pura tak bertemu penagih. Jumlahnya kecil, tapi cukup membuat aliran uang Darman tersendat. Dan dalam dunia yang ia kuasai, keterlambatan adalah tanda bahaya. Anak buahnya mulai berbisik satu sama lain. Mereka masih patuh, masih tunduk saat Darman berjalan melewati lorong markas. Tapi di belakangnya, keraguan tumbuh seperti jamur di dinding lembab. Mereka mendengar cerita tentang kampung kecil yang berani menolak. Tentang pemuda yang tetap berdiri meski dihajar langsung oleh Darman. Nama Joko mulai terdengar, pelan, tapi konsisten. Darman merasakan perubahan itu. Ia mulai lebih mudah marah. Kesalahan kecil dibalas dengan tamparan keras. Ia ingin memastikan tak ada yang mengira dirinya melemah. Tapi semakin keras ia menekan, semakin jauh rasa hormat itu menjauh. Yang tersisa hanya kepatuhan karena takut, dan takut yang dipaksa terlalu lama bisa berubah menjadi kebencian. Di kampung, suasana juga berubah. Warga mulai ronda lebih teratur. Mereka tidak lagi bersembunyi ketika motor asing masuk. Bahkan beberapa pemuda yang dulu memilih diam kini ikut berlatih bersama Joko di halaman kosong belakang rumah Pak Wiryo. Gerakan mereka masih kaku, tapi mata mereka tak lagi kosong. Suatu sore, dua anak buah Darman kembali mencoba menagih setoran. Kali ini, mereka tidak hanya berhadapan dengan satu orang. 5 pemuda berdiri sejajar di belakang Joko. Seorang ibu-ibu berdiri di depan warungnya tanpa mundur selangkah. Ketegangan terasa seperti kawat yang ditarik terlalu kencang. Tak terjadi perkelahian besar hari itu. Justru karena itu, dampaknya lebih dalam. Anak buah Darman memilih mundur. Bukan karena kalah, tapi karena ragu. Dan keraguan adalah retakan pertama dalam tembok kekuasaan yang selama ini tampak kokoh. Ketika laporan itu sampai ke telinga Darman, ia tidak langsung marah. Ia terdiam lama, menatap meja kayu di depannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menyadari bahwa rasa takut tidak lagi bekerja seperti dulu. Kampung kecil itu bukan hanya melawan, mereka mulai percaya satu sama lain. Malam itu, Darman berdiri di tengah markasnya dan memanggil semua anak buahnya. Suaranya dingin ketika ia berkata bahwa perlawanan itu akan dihancurkan sampai ke akar. Ia tak bisa membiarkan satu percikan menjadi api besar. Karena jika satu kampung berhasil berdiri, yang lain mungkin akan mengikuti. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, Joko memandang warga yang kini berkumpul tanpa dipaksa. Ia tahu badai yang lebih besar akan datang. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Dan ketika ketakutan mulai kehilangan cengkeramannya, tahta yang dibangun di atasnya hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Langit malam menggantung berat di atas kampung, seolah tahu sesuatu akan pecah sebelum fajar. Warga sudah bersiap sejak senja. Lampu-lampu dimatikan lebih awal. Anak-anak disembunyikan di rumah paling belakang. Para pemuda berdiri berjajar di jalan utama, napas mereka terdengar lebih jelas dari suara angin. Lalu deru mesin itu datang lagi, kali ini lebih banyak. Mobil dan motor memenuhi pintu masuk kampung seperti gelombang hitam yang siap menerjang. Darman turun paling akhir, langkahnya mantap, matanya menyapu barisan warga yang kini tidak lagi menunduk. Ia melihat perubahan itu, dan ia membencinya. Terakhir kali, ucapnya dingin, suaranya menggema di antara rumah-rumah kayu, tunduk, atau hancur. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berbicara, hanya Joko yang melangkah maju satu langkah. Tubuhnya masih menyimpan sisa luka, tapi sorot matanya lebih tajam dari sebelumnya. Di belakangnya, warga berdiri rapat. Ketakutan masih ada, tapi mereka memilih berdiri bersama.
Benturan pertama terjadi begitu cepat. Anak buah Darman menyerbu, dan kampung yang biasanya sunyi berubah menjadi medan perkelahian. Kayu patah, teriakan pecah, debu beterbangan. Namun kali ini bukan warga yang lari, mereka melawan. Tidak sempurna, tidak terlatih sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat barisan Darman tersendat. Di tengah kekacauan itu, Darman dan Joko kembali saling berhadapan. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keraguan. Pukulan demi pukulan dilancarkan. Joko menghindar lebih tenang dari sebelumnya. Ia tak lagi dikuasai emosi. Ia membaca gerakan, menunggu celah. Darman masih kuat, bahkan lebih brutal. Ia menghantam dengan pengalaman dan kemarahan yang menggunung. Satu pukulan keras kembali membuat Joko terhuyung. Darah mengalir dari pelipisnya, namun kali ini ia tidak jatuh lama. Ia bangkit lebih cepat. Ketika Darman menyerang dengan ayunan penuh, Joko mengingat satu pelajaran Pak Wiryo, kekuatan terbesar lawan sering jadi kelemahannya. Ia menghindar tipis, lalu menghantam rusuk Darman dengan seluruh tenaga yang ia simpan. Untuk pertama kalinya, tubuh besar itu goyah. Hening singkat tercipta di tengah keributan. Anak buah Darman melihat pemimpin mereka mundur satu langkah. Warga melihat Darman tidak lagi tak tersentuh. Dan di momen itulah sesuatu yang lebih besar dari pukulan terjadi, mitos tentang tak terkalahkan mulai runtuh. Darman menatap Joko dengan campuran marah dan terkejut. Ia sadar pertarungan ini bukan hanya soal otot. Ini soal keyakinan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan hal yang dulu paling ia benci, keraguan. Malam itu belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas, takhta yang dibangun dari ketakutan kini benar-benar berada di ujung kehancuran. Malam itu seolah menahan napas. Debu masih melayang di udara, teriakan telah berubah menjadi desah lelah. Di tengah jalan kampung yang rusak dan penuh bekas pijakan, Darman berdiri terhuyung. Untuk pertama kalinya sejak ia membangun namanya, ia merasakan tatapan orang-orang bukan dengan takut, tapi dengan penilaian. Joko juga terluka, nafasnya berat, tubuhnya gemetar menahan sakit. Namun matanya tetap tegak. Ia melangkah mendekat, bukan dengan amarah membabi buta, melainkan dengan ketenangan yang matang oleh penderitaan. Di belakangnya, warga berdiri. Tidak berteriak, tidak panik. Mereka hanya menyaksikan. Darman menyerang sekali lagi, pukulan penuh ego, penuh sisa harga diri yang enggan jatuh. Tapi gerakannya tak lagi setajam dulu. Joko menghindar, memutar tubuhnya, lalu menjatuhkan Darman dengan satu bantingan keras ke tanah. Dentuman itu terdengar seperti runtuhnya sesuatu yang tak kasat mata. Sunyi. Anak buah Darman tak bergerak. Beberapa mundur selangkah. Beberapa saling pandang. Mereka melihat pemimpin yang selama ini dianggap tak tersentuh kini terbaring di tanah kampung yang dulu ia anggap remeh. Dan yang paling menyakitkan bagi Darman, tak ada satupun yang segera menolongnya. Joko berdiri di atasnya, tangan terkepal, lalu perlahan mengendur. Ia bisa saja mengakhiri semuanya malam itu. Bisa saja membalas setiap pukulan, setiap ancaman, setiap air mata yang telah jatuh. Tapi ia teringat wajah ibunya. Ia teringat pesan Pak Wiryo. Jika ia membunuh dengan kebencian, ia hanya akan menjadi bayangan baru dari ketakutan yang sama. Aku tidak ingin jadi seperti kamu, ucap Joko pelan, cukup untuk didengar semua orang. Darman menatap langit malam. Dalam tatapan itu ada sisa kesombongan, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran. Ia membangun tahtanya dari rasa takut. Dan kini, ketika rasa takut itu hilang, ia tak punya apa-apa lagi untuk berdiri di atasnya. Perlahan, anak buahnya satu persatu pergi. Tidak ada teriakan setia, tidak ada balas dendam, hanya langkah-langkah menjauh yang terdengar lebih keras daripada pukulan manapun. Tahta itu runtuh bukan karena satu serangan, tapi karena tak ada lagi yang percaya padanya. Pagi datang dengan cahaya yang berbeda. Kampung itu masih penuh bekas luka, tapi udara terasa lebih ringan. Warga mulai membersihkan puing-puing bersama. Tidak ada pesta kemenangan, tidak ada sorak-sorai, hanya rasa lega yang tenang. Joko berdiri memandang laut di kejauhan. Ia bukan raja baru, ia bukan penguasa jalanan. Ia hanya seorang pemuda kampung yang memilih untuk berdiri ketika semua orang memilih tunduk. Dan dari situlah perubahan bermula. Karena ketakutan memang bisa membangun tahta. Tapi keberanian yang tumbuh bersama bisa meruntuhkannya selamanya.